Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, melanjuti dari apa yang sudah disampaikan tentang dalil Al-Quran dan hadis, pentingnya orang beriman untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan coba gali lebih dalam apa saja itu taubat, pembagian, dan berbagai hal terkait dengannya. Taubat itu secara bahasa berasal dari kata taba yatubu, yang artinya adalah rujuk atau kembali. Ya, jadi orang taubat secara bahasa artinya kembali. Kembali apa maksudnya? Maksudnya adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi arti taubat secara bahasa adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, tadinya biasa melakukan perbuatan dosa, maka ketika dia taubat, dia tinggalkan itu dan menjadi orang yang taat. Tadinya dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dan kedekatannya, maka setelah dia bertobat, dia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini arti secara bahasa. Menurut ulama, taubat itu adalah membersihkan hati dari segala dosa, atau meninggalkan keinginan untuk melakukan kejahatan seperti yang pernah dilakukannya, karena membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Ya, jadi arti taubat yang dirumuskan oleh para ulama, membersihkan hati dari segala dosa. Ya, jadi hati yang sudah penuh dengan noda bintik hitam dari dosa kita itu dibersihkan melalui istighfar, melalui taubat, ya, atau meninggalkan keinginan untuk melakukan kejahatan seperti yang biasa dan pernah dilakukannya, karena hanya ingin membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Ya, jadi gak mau lagi berbuat dosa, gak mau lagi berbuat maksiat. Kenapa? Karena ingin membesarkan Allah, karena khawatir akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, taubat itu ternyata bukan hanya sebagai penghapus dosa, ya, seperti yang sebagaimana kita sering dengar dan pahami. Ya, jadi taubat itu bukan hanya sekedar penghapus dosa, tetapi taubat ini juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi aktivitas taubat itu adalah aktivitas yang bukan hanya sekedar menghapuskan dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita, tetapi yang lebih utama lagi adalah menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebabnya sekalipun seseorang tidak berdosa, maka manusia tetap diperintahkan untuk bertobat. Ya. Itu wajib hukumnya bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan hamba-hambanya yang mensucikan dirinya. Jadi Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Ya, jadi bukan hanya menghapus dosa, tapi dia menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW
walaupun maksum, terjaga dari segala macam dosa, dibimbing oleh Allah langsung, dilindungi oleh Allah langsung, tetap Nabi setiap hari beristighfar minimal 70 kali, di hadis yang lain minimal 100 kali, padahal Nabi nggak berdosa. Karena dengan istighfar inilah Nabi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita merasa, oh saya nggak pernah melakukan dosa, maka saya nggak perlu beristighfar, nggak perlu bertobat. Salah. Ya, karena sesungguhnya walaupun kita tidak melakukan dosa sekalipun, maka taubat ini adalah sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan terus istighfar, semakin banyak ya. Tentu lebih dari 100 kali kalau Nabi saja yang dijaga oleh Allah, yang sudah terjamin masuk surga, maksum, dilindungi dari dosa-dosa 100 kali sehari, maka kita harusnya lebih dari 100 kali ya. Selain memang karena dosa kita yang banyak, yang kedua ini jadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang saya hormati ya, taubat itu dianggap sah dan menghapuskan dosa bagi pelakunya ya, itu apabila terpenuhi syarat yang ditentukan ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, menurut ulama Imam Al-Qushairi rahimahullah, ada 3 syarat taubat ya, apabila taubat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, syarat taubat adalah menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dan yang ketiga, bertekad kuat atau berazam tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Ya, jadi ada 3 syaratnya. Ya, yang pertama, nyesel banget ya. Nyesel kenapa saya melakukan perbuatan itu. Nyesel. Ya, jadi kalau ada orang melakukan dosa lalu tidak menyesal, ya nggak ada kan taubat dia. Maka orang yang benar itu adalah orang yang ketika dia melakukan dosa lalu bertobat, dia menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan maksiat itu. Ya, jangan dikerjakan terus, namanya bukan taubat kalau masih dikerjakan terus. Tapi dia harus meninggalkan perbuatan maksiat itu karena dia sadar itu tidak boleh dan tidak baik buat kehidupannya di dunia dan akhirat. Ya, jadi harus meninggalkan. Dan yang ketiga, bertekad kuat, berazam, ya, tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Ya, jadi harus punya tekad yang besar, tekad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan maksiat tadi. Ya. Nah, ini ketika dosa yang kita lakukan menyangkut antara kita dengan Allah saja. Ya. Tapi kalau bukan hanya menyangkut dengan Allah, tapi juga menyangkut dengan manusia, dengan pihak lain, ya, maka syarat taubatnya bertambah 1 lagi, yaitu apa? Ya, jika terkait dengan harta, maka hartanya yang dia ambil itu, yang dia rampas, yang dia rampok, yang dia curi, yang dia korupsi, harus dikembalikan kepada si pemiliknya atau ahli warisnya. Ya, jadi kalau berkait dengan manusia, syaratnya ditambah. Ya, jadi kalau kita ambil hartanya, kita curi hartanya, kita korupsi, kembalikan harta itu. Ya, jadi nggak cukup hanya bertobat, ya Allah ampuni ya Allah, saya tidak akan ulangi ya Allah, saya bertekad kau tidak mengerjakan, tapi hartanya tetap dimakan, tetap dinikmati, tetap dibelikan ya villa, dibelikan berbagai barang-barang, ya namanya bukan taubat. Harus dikembalikan. Ya, kalau menyangkut harta, kalau menyangkut dengan kehormatan seseorang, maka harus kita kembalikan kehormatannya. Minta maaf kepada orang itu, lalu kembalikan kehormatannya. Ya, pembunuhan karakter misalnya, maka kita kembalikan kemuliaan dirinya. Nah, jadi nggak cukup hanya 3 syarat kalau berkait dengan manusia, tapi ditambah
ya, agar betul-betul hablum minan nasnya selesai, lalu hablum minallah juga terpenuhi. Nah, ini adalah ketika seseorang ingin bertobat, ada syaratnya. Pemirsa yang saya hormati, seorang ulama yang sangat terkenal, ya, yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pernah menulis satu kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, ya, kitab yang sangat terkenal, menyebutkan taubat itu ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah firor, yang ketiga adalah inabah. Apa maksud yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini? Nah, yang pertama, 3 macam taubat. Yang pertama adalah taubat. Taubat ini adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi tadinya melakukan dosa dan maksiat, lalu dia berhenti, dia tinggalkan, dan dia melakukan ketaatan. Itu adalah macam taubat yang pertama. Macam taubat yang kedua adalah firor. Kalau firor ini adalah lari dari kemaksiatan kepada ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar tidak akan mengulangi, tapi dia lari menghindar dari kemaksiatan itu. Ya, dia putus segala sesuatu yang berkait dengan kemaksiatan tadi, ya, dan hanya ingin taat kepada Allah. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh lari dari kemaksiatan, perbuatan dosa itu, kita bisa terjerat kembali, kita bisa terkena kembali dengan perbuatan dosa tadi. Makanya dia perlu firor, lari dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau dari yang baik kepada lebih baik lagi. Jadi sudah baik, tapi lebih baik lagi dia kerjakan. Nah, ini firor. Ya, tadinya sholat sudah 5 waktu, tapi sekarang sholatnya berjamaah di masjid di awal waktu. Nah, itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali adalah inabah. Inabah itu adalah bertobat berulang kali meskipun tidak berdosa. Nah, ini yang paling utama, ya. Jadi dia terus beristighfar, dia terus, ya, memohon ampun kepada Allah meskipun dia tidak melakukan kesalahan, meskipun dia tidak melakukan dosa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi, ya, dengan senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar, dengan mohon ampun, dengan bertobat. Nah, ini adalah pembagian dari Imam Ghazali. Ada lagi pemirsa yang berbahagia, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga membuat klasifikasi taubat berdasarkan berat dan ringannya dosa, ya. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 6 jenis taubat berkait dengan berat dan ringannya dosa. Nah, dari yang pertama yang paling berat sampai yang paling ringan yang ke-6. Apa yang pertama? Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, taubat dari kekafiran. Nah, jadi taubat dari ingkar kepada Allah, taubat dari menyembah Tuhan selain Allah. Tadinya dia menyembah matahari, tadi dia menyembah bulan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah manusia. Maka dia bertaubat hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini taubat dari kekafiran, dan ini taubat dari dosa yang sangat besar karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, taubat karena berbuat maksiat. Ya, jadi karena sudah melakukan perbuatan maksiat, ya, maksiat yang tentu di sisi Allah memiliki bobot dosa yang sangat berat, ya, maka dia kemudian bertaubat atas berbagai macam perbuatan maksiatnya. Nah, ini jenis yang kedua. Yang ketiga adalah taubat dari dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar ini oleh para ulama kita sudah diklasifikasikan, ya. Jadi dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka diklasifikasikanlah ada dosa besar, dosa kecil. Nah, dosa besar diantaranya syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ya, mencuri, merampok, korupsi, kemudian berzina, kemudian minum minuman keras atau khamar, mengkonsumsi narkoba,
kemudian makan riba, lalu berjudi, lalu bersumpah palsu, lalu membunuh manusia bukan karena alasan benar, dan lain sebagainya. Ini adalah kategori dari dosa-dosa besar. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, taubat dari dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ini tentu klasifikasinya di bawah dari dosa-dosa besar. Ya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menimbulkan dampak dosa seperti mata melihat sesuatu yang diharamkan, ya, telinga mendengar sesuatu yang diharamkan, mulut membicarakan sesuatu yang diharamkan, ya, dan berbagai hal-hal lainnya yang memang kategori dosanya belum sampai ke dosa besar. Maka kita harus melakukan taubat terhadap dosa-dosa kecil. Yang kelima, taubat karena melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena lalai, ya, suka meninggalkan ketaatan, suka meninggalkan, ya, ibadah kepada Allah, lalai, ya. Maka taubat, tidak lagi lalai, tidak lagi malas, tapi bersemangat. Nah, ini yang kelima. Dan yang keenam adalah taubat karena tidak peduli pada amal-amal utama. Jadi ada amal-amal utama dalam hidup ini, amal-amal yang kalau kita kerjakan akan mendapatkan, ya, lipatan pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan karunia keutamaan, ya. Nah, amal-amal utama ini misalnya apa? Misalnya pergi ke masjid sebelum waktunya, sholat di shaf paling depan, ya. Nah, senantiasa bangun tahajud di malam hari, menunaikan puasa Senin dan Kamis. Nah, ini amal utama. Maka ketika dia tidak biasa mengerjakan itu, dia tobat dan dia mengerjakannya. Ini termasuk adalah taubat dari tidak peduli ada amal utama. Pemirsa yang saya hormati, jadi itu adalah 6 macam dosa berdasarkan besar dan kecilnya dosa. Lalu apa perbuatan yang paling menggambarkan taubat kepada Allah? Perbuatan yang terkait erat dengan taubat kepada Allah adalah istighfar, pemirsa sekalian. Ya, istighfar ini apa? Menundukkan jiwa, menundukkan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampun dari segala dosa. Ya, jadi istighfar ini adalah satu bentuk taubat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini ketundukan jiwa, ketundukan hati, kepasrahan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas dosa-dosa, ya. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini tadi paling tidak 100 kali Nabi Muhammad SAW setiap hari. Atau ada Nabi mengajarkan Sayyidul Istighfar, ya, yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini adalah disebut dengan Sayyidul Istighfar, ya, panglimanya istighfar, ya. Paling tidak kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ini sangat penting dan bagus buat kita, ya. Jadi ini adalah bentuk pertobatan secara lisan, tentunya bukan hanya lisan tapi diikuti dengan penghayatan di hati kita. Pemirsa yang saya hormati, orang yang senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Di antaranya kenikmatan itu yang pertama adalah tidak diberikan beban hidup yang berat. Ya, jadi hidup ini kita rasakan tentu banyak masalah. Tapi ketika kita merasakan masalah itu tidaklah berat, nah itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah karena kita suka bertobat, beristighfar. Ya, jadi tidak diberikan beban hidup yang berat. Yang kedua, manfaat kenikmatan dari taubat adalah diampuni dosa kita. Ya, jadi dosa yang kita kerjakan ketika kita iringi dengan taubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, orang yang bertobat maka kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak melakukan dosa atau ketika dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga
dia tidak perlu lagi masuk ke dalam neraka. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, jadi Allah menyampaikan bersegeralah kamu, wasari'u, ya, bersegeralah kamu kepada apa? Ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang Allah sediakan, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertaubat, ya, bersemangat dalam taubatnya, senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah, maka Allah akan sediakan surga bagi dirinya. Mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, grup Nasid Raihan menggubah satu syair, ya. Dosa-dosaku bagaikan pepasi di pantai, dengan rahmatmu ampunkan daku, oh Tuhanku. Al-Fakir Muhammad Rubiul Yatib. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.